Meskipun harus tertatih dan penuh dengan perjuangan serta air mata, akhirnya Maya mampu menjalani serta melewati setiap cobaan di dalam hidupnya. Di balik perjuangannya untuk menjadi ibu sekaligus ayah tunggal untuk bayi yang ada di dalam kandungannya, masih ada saja mulut-mulut jahat yang mencibir serta mencaci makinya, bukan hanya di belakang, namun juga di hadapannya secara langsung. Meskipun kata-kata seperti itu sudah sering ia dapatkan, namun tetap saja hatinya masih terasa sakit. Apalagi jika mereka menyangkut pautkannya dengan calon anaknya yang tak berdosa. Namun seiring waktu berjalan, Maya mampu melewati semuanya, dan semua ini tak luput dari dukungan kedua sahabatnya, serta dukungan dari Fatan yang sejak awal terus membantunya sampai hari ini. Saat ini usia kandungan Maya sudah genap 9 bulan, dan ia tinggal menunggu gelombang cinta dari bayi yang ada di dalam kandungannya muncul. Setiap pagi ataupun sore hari, Maya pasti menyempatkan waktu untuk berjalan santai di sekitaran kontrakan rumahnya. Ya, di usia kandungannya yang sudah memasuki trimester ketiga, baik Nina maupun Putri, mereka secara bergantian menemani Maya. Dan tentu saja yang lebih banyak menemani Maya adalah Nina, karena Putri masih perlu bantuan dari kakaknya agar ia bisa keluar dari rumah dalam waktu yang lama. Semua itu mereka lakukan agar ketika Maya ingin melahirkan, ada salah satu dari mereka yang bisa menemani, lalu membawa Maya ke rumah sakit. Dan apa yang mereka takutkan akhirnya terjadi. Tepat saat jam menunjukkan waktu pukul 12 siang. Maya merasakan kontraksi yang begitu sangat dahsyat. Bahkan keringat sebesar bulir jagung sudah membasahi wajahnya. Akibat rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sebenarnya sudah dari dini hari, Maya mengeluarkan tanda bahwa ia akan segera melahirkan. Namun Maya lebih memilih untuk diam, tidak memberitahukan siapapun sembari menunggu. Kontraksi itu datang dan semakin intens. Astagfirullahaladzim, Maya berseru ketika gelombang cinta dari calon anaknya sudah muncul. Setiap beberapa menit sekali. "Kamu kenapa, Maya?" tanya Nina panik ketika ia yang baru datang melihat Maya meringis kesakitan. "Sepertinya aku akan melahirkan, Nin," jawab Maya terbata-bata. "Oke, kalau begitu lo tunggu di sini. Gue akan mengambil tas bersalin lo dulu," ucap Nina. Maya hanya bisa menganggukkan kepala karena tenggorokannya terasa tercekat akibat gelombang cinta yang maha dahsyat. Dengan langkah 1000, Nina langsung masuk ke dalam kamar Maya untuk mengambil tas bersalin yang sudah sejak jauh hari sudah Maya persiapkan. Sebelum itu, Nina memesan taksi online. Dan untungnya, ketika mereka keluar dari dalam kontrakan, taksi online itu sudah datang, lalu mereka segera meluncur ke rumah sakit di mana biasanya Maya melakukan pemeriksaan. Begitu sampai di rumah sakit, Maya langsung dipindahkan ke ruang bersalin. Karena saat dicek Maya, sudah pembukaan lengkap. Sesuai dengan permintaan Maya, Nina menemani Maya di luar bersalin. Nina melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perjuangan sang sahabat dalam melahirkan bayinya. Rasa syukur dan tangis bahagia langsung mereka berdua panjatkan ketika suara tangis bayi menggelegar di ruang bersalin. Nina langsung memeluk Maya sembari mengucapkan selamat karena telah berhasil melahirkan seorang putri yang sangat cantik. "Selamat ya Maya, lo udah resmi jadi seorang ibu," ucap Nina dengan air mata yang berlinang. Maya hanya bisa mengangguk samar karena seluruh tenaganya sudah terkuras habis saat mengalami kontraksi dan saat berjuang untuk melahirkan putrinya. Setelah Maya selesai melahirkan, Nina diminta untuk keluar karena dokter akan melakukan tahap yang selanjutnya,
Karena terlalu panik, Nina sampai lupa menghubungi Putri. Dan di saat ia sudah berada di ruang tunggu, Nina langsung menghubungi Putri untuk mengabarkan jika Maya sudah melahirkan. Rasa syukur dan tangis bahagia langsung pecah saat Putri mendengar kabar jika sahabatnya berhasil melahirkan dengan selamat tanpa menunda waktu. Putri langsung menghubungi kakaknya untuk membantunya keluar dari rumah agar ia bisa menjenguk Maya di rumah sakit. Meskipun saat itu pekerjaan Fathan sedang banyak-banyaknya. Namun saat mendengar Maya sudah melahirkan, dengan sigap ia langsung menyetujui dan di saat itu juga, ia langsung meluncur untuk menjemput adiknya. Dengan kecepatan lumayan tinggi, Fathan dan Putri menuju ke rumah sakit. Brok, karena terburu-buru, tanpa sengaja Putri menabrak seseorang di koridor rumah sakit yang berjalan berlawanan arah dengannya. Maaf, saya tidak sengaja. Putri menunduk sambil meminta maaf. Iya, tidak apa-apa. Lain kali lebih berhati-hati saja, sahut seorang laki-laki yang sangat Putri kenali suaranya. Dek, Putri terkejut ketika ia mengangkat pandangannya. Ternyata yang ia tabrak adalah Dava. Putri, ayo kita segera ke ruangan Maya. Kakak sudah tidak sabar ingin melihat anaknya, ucap Fathan membuat Putri tersadar dari keterkejutannya. Iya Kak, ayo. Putri dan Fathan melanjutkan langkahnya menuju ke kamar rawat inap Maya. Jadi Maya sudah melahirkan, gumam Dava sembari menatap punggung Putri dan Fathan yang sudah melangkah jauh. Dava yang sudah sangat lama sekali tidak bertemu dengan Maya. Ia memutuskan untuk mengikuti Putri dan Fathan. Karena jujur saja, ia penasaran sekaligus khawatir dengan kondisi Maya yang baru saja melahirkan. Secara sembunyi-sembunyi Dava terus mengikuti sampai ia tiba di ruangan VIP tempat di mana Maya mendapatkan perawatan. Setelah Putri dan Fathan masuk ke dalam, dengan cara mengendap-endap Dava mendekati pintu ruang perawatan. Dan dari balik kaca pintu, Dava melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Maya sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit dengan bayi mungil yang ada di sampingnya. Tanpa sadar ada satu titik air mata yang keluar dari sudut matanya. Namun buru-buru Dava menghapusnya dan ia segera pergi dari sana. Karena Dava sempat melihat Putri melirik ke arah pintu. Anakku sudah lahir, ucap Dava tanpa sadar. Astaga, aku ngomong apa sih? Ingat Dava, kamu sudah menjadi suami Mona. Lebih baik melupakan Maya dan bayinya, lanjut Dava. Beberapa kali Dava menggelengkan kepalanya. Lalu, ia segera menuju ke parkiran untuk kembali ke rumah. Karena ia harus menyerahkan surat hasil pemeriksaan kesuburannya kepada sang ayah mertua karena Burhan curiga Dava mandul sebab Mona yang tak kunjung hamil. Padahal sudah lebih dari setengah tahun mereka menikah. Saat Dava dituduh mandul oleh kedua mertuanya, ingin sekali ia membantah dan mengatakan jika ia sudah berhasil menghamili seorang wanita. Namun semua itu tidak mungkin Dava ucapkan. Karena sama saja dengan membongkar rahasia yang selama ini sudah ia dan kedua orang tuanya tutup rapat. Mana hasil pemeriksaannya? Pinta Burhan. Saat Dava sampai di rumah mertuanya. Ini Pak, Dava langsung memberikan surat tersebut. Dengan tidak sabar Burhan segera membukanya. Dan senyum langsung terbit di wajah tuanya. Karena dari hasil tersebut, Dava tidak terindikasi mandul. Baguslah jika kamu tidak mandul, ucap Burhan. Melipat kembali surat tersebut. Bukankah sejak awal sudah aku katakan? Jika aku tidak mandul, Pak, sahut Dava. Iya, Papa tahu, tapi semua itu harus ada buktinya kan? Karena sudah lebih dari 6 bulan kalian menikah. Tapi Mona tidak kunjung hamil juga, tutur Burhan. Mungkin saja kan Mona yang bermasalah. Kenapa dia tidak Papa minta untuk periksa juga?
Kenapa hanya aku yang melakukan pemeriksaan? Ujar Dava. Brak! Burhan langsung menggebrak meja karena ia tak terima dengan kata-kata yang baru saja Dava ucapkan. Jaga bicara kamu, Dava. Sedari kecil Mona sudah terbiasa hidup sehat serta melakukan olahraga yang rutin. Jadi sangat tidak mungkin jika Mona yang mandul. Karena sepanjang sejarah keluarga kami, tidak ada satupun yang mandul. Hardik Burhan tidak terima. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Papa. Dava langsung meminta maaf karena ia tidak mau merusak semuanya. Sudahlah, kamu pergi ke kantor sana. Lain kali jaga mulut kamu kalau bicara, gusir Burhan. Bak sapi yang sudah dicucuk hidungnya. Dava hanya mengangguk karena di hadapan Mona dan kedua orang tuanya, Dava hanya bisa pasrah dan menurut, serta ia tidak memiliki kuasa untuk memberontak.